Pagi itu matahari baru saja merangkak dari ufuk timur, menyinari kota Baghdad yang megah. Jalan-jalan mulai dipenuhi oleh orang-orang yang berduyun-duyun menuju pasar. Riuh suara tawar-menawar, teriakan pedagang menawarkan barang, serta aroma rempah dan roti hangat memenuhi udara. Pasar Baghdad bagaikan jantung kota, tempat segala macam manusia bertemu. Pedagang, pembeli, pengemis, bahkan para pencuri yang menyelinap di tengah keramaian. Di tengah hiruk-pikuk itu, tampak seorang lelaki berwajah tenang berjalan santai. Jubahnya sederhana, wajahnya bersih bercahaya, namun matanya menyimpan kilatan nakal penuh kecerdikan. Dialah Abu Nawas, sosok yang sudah termasyhur karena akalnya yang tajam dan kelucuannya yang tiada tanding. Hari itu ia tidak berniat membeli apa-apa, sekadar melangkah mengisi waktu. Tetapi Abu Nawas bukanlah orang yang bisa membiarkan sesuatu berjalan biasa-biasa saja. Alangkah ramainya pasar ini, gumam Abu Nawas sambil melirik kanan kiri. Ia melihat seorang pedagang buah yang dengan lantang memuji dagangannya, padahal kurmanya tampak keriput. Ada pula penjual kain yang menaikkan harga 3 kali lipat, lalu menipu pembeli dengan dalih, barang terbaik dari Persia. Abu Nawas tersenyum miring. Hidup di pasar ini penuh dengan tipu muslihat. Jika si pembeli tak pandai, habislah ia dimakan bualan. Alangkah lucunya bila aku balikan keadaan mereka. Biar mereka yang biasanya menipu, kini dibuat kelabakan. Ia pun duduk di sebuah bangku kayu dekat kedai kopi pasar, sembari memandang suasana. Tangannya menepuk-nepuk lutut seakan sedang menyusun rencana kecil. Tidak ada maksud jahat, hanya sekadar iseng untuk menguji akal pedagang yang besar kepala. Abu Nawas meneguk segelas kopi hangat yang baru saja disuguhkan pemilik kedai. Setelah menyeruputnya perlahan, ia tersenyum dan bergumam lirih. Hari ini akan menjadi hari yang panjang. Lihatlah, sebentar lagi pasar ini akan geger, hanya karena sedikit kata dari lidahku. Sementara itu, orang-orang di sekelilingnya tidak menyadari apa-apa. Mereka sibuk dengan urusan dagang masing-masing, belum tahu bahwa si cerdik Abu Nawas tengah menyiapkan sebuah keisengan yang kelak akan mengguncang seluruh pasar, bahkan membuat satu kota heboh. Langkah kaki Abu Nawas terhenti di depan sebuah lapak kain yang mencolok. Lapak itu dipenuhi gulungan kain warna-warni, dari merah menyala, biru laut, hingga hijau zamrud. Namun, di balik warna-warninya yang indah, Abu Nawas tahu betul bahwa sebagian kain itu kualitasnya biasa saja, bahkan ada yang hampir lusuh. Si pedagang, seorang lelaki bertubuh tambun dengan sorban besar di kepalanya, berdiri pongah di balik tumpukan kain. Ia terkenal di pasar sebagai penjual yang congkak, suka mengangkat dagangan rendah menjadi seolah-olah barang mewah. Dengan suara lantang ia berteriak, "Kain Persia asli, lembut, kuat, dan tiada bandingannya. Siapa yang mau membeli, silakan dekati, jangan sampai kehabisan." Beberapa pembeli yang awam terperdaya. Mereka mendekat, menawar, dan akhirnya membeli dengan harga tinggi, padahal barang yang dibeli sejatinya tak sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Si pedagang tertawa puas setiap kali ada pembeli yang pulang membawa gulungan kain. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia mendekati lapak itu, lalu dengan suara pelan bertanya, "Wahai tuan pedagang, berapa harga kain lusuh yang ada di pojok sana?" Pedagang menoleh. Matanya menyipit. Ia melihat Abu Nawas menunjuk sebuah kain kusam, warnanya pudar, dan seratnya tampak kasar. Dengan nada meremehkan ia menjawab, "Kain itu? Haha, itu hanyalah sisa kain yang tiada berharga. Untuk apa kau tanyakan? Apakah engkau hendak membuat selimut untuk keledai?" Orang-orang di sekitar lapak ikut tertawa mendengar ejekan pedagang. Namun Abu Nawas tetap tenang, seolah tak terusik sedikit pun. Ia lalu berkata lembut, "Ah, begitukah? Anehnya, aku justru melihat kain itu bisa membuat tuan kehilangan banyak pembeli." Ucapan itu meluncur ringan, tapi cukup untuk membuat si pedagang tertegun. Wajahnya seketika berubah. "Apa maksudmu, orang tua?" tanyanya dengan suara meninggi. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya mengelus janggutnya sambil tersenyum penuh teka-teki. "Tak perlu gusar.
Tuan pedagang. Kata-kataku hanya sekadar pandangan mata. Namun, bila kau ingin tahu lebih dalam, tentu tak bijak bila aku mengatakannya di tengah keramaian ini. Orang-orang yang tadi tertawa kini mulai saling pandang. Bisikan kecil terdengar di antara mereka. Apa maksud Abu Nawas? Apakah ia mengetahui sesuatu tentang pedagang ini? Apakah ada rahasia yang selama ini disembunyikan? Si pedagang tampak gelisah. Dada besarnya naik turun menahan amarah dan rasa curiga. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum tenang, lalu melangkah pergi meninggalkan lapak itu. Namun, satu kalimatnya tadi telah berakar dalam hati orang-orang. Kain lusuh itu bisa membuat pedagang kehilangan banyak pembeli. Kalimat samar itu menyulut rasa penasaran. Mulut-mulut pasar mulai berbisik, telinga-telinga mulai mencuri dengar. Apa sebenarnya yang dimaksud Abu Nawas? Dan sejak saat itu, kabar samar itu mulai menyebar, laksana api yang menjilat daun kering di musim panas. Seusai meninggalkan lapak pedagang kain yang congkak itu, Abu Nawas berjalan perlahan menuju kedai kopi di tengah pasar. Kedai itu selalu ramai, menjadi tempat para lelaki pasar melepas lelah, bergosip, dan bertukar kabar. Bau kopi hitam pekat bercampur aroma asap tembakau menguap di udara. Abu Nawas duduk di sudut kedai, meneguk segelas kopi panas sambil memperhatikan lalu lalang orang. Namun, kali ini ia tak sendirian. Beberapa orang yang tadi menyaksikan pertemuannya dengan pedagang kain, diam-diam mengikuti dari belakang. Mereka ingin tahu lebih jauh apa maksud ucapan Abu Nawas yang menggantung itu. Salah seorang lelaki pasar memberanikan diri mendekat. Dengan suara berbisik ia berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau mengetahui sesuatu tentang pedagang kain itu?" Abu Nawas menoleh perlahan, lalu tersenyum samar. Ia meneguk kopi terlebih dahulu, seakan menunda jawaban. Baru kemudian ia berkata dengan suara rendah, ada hal-hal yang tidak semua mata mampu melihatnya." Orang-orang yang duduk di sekitar kedai langsung menajamkan telinga. Mereka saling pandang, penasaran. Abu Nawas melanjutkan, "Barang yang tampak lusuh bisa jadi menyimpan rahasia besar. Dan rahasia itu, bila terbuka, bisa membuat banyak orang kehilangan kepercayaan." Kalimatnya mengalir lirih, namun cukup untuk membuat bulu kuduk orang-orang meremang. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa maksud Abu Nawas, tetapi semakin ia berbicara samar, semakin besar pula rasa ingin tahu mereka. Seorang pemuda bersorban hijau ikut menyela. "Apakah engkau bermaksud mengatakan pedagang itu menyembunyikan sesuatu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Aku tak menyebut nama siapapun, anak muda. Tetapi, jika kalian ingin tahu, tunggulah. Sebentar lagi pasar ini akan heboh dengan sendirinya." Ucapan itu bagai minyak disiram ke atas bara api. Orang-orang yang mendengarnya langsung keluar dari kedai, berbisik-bisik kepada kawan-kawan mereka. Kabar itu menjalar cepat. Abu Nawas mengetahui rahasia pedagang pasar. Dalam hitungan jam, hampir seluruh penjuru pasar memperbincangkan hal itu. Ada yang berkata Abu Nawas hendak membongkar kecurangan pedagang. Ada pula yang menyangka ia membawa pesan dari wazir. Di lapak-lapak dagangan, para pedagang mulai gelisah. Mereka saling menatap dengan curiga. "Apakah Abu Nawas tahu aku mencampur rempah dengan pasir?" bisik seorang pedagang kecil. "Atau jangan-jangan ia mengetahui aku menjual kain cacat dengan harga tinggi?" sahut yang lain. Suasana pasar yang biasanya riuh penuh tawar-menawar, kini dipenuhi dengan desas-desus. Bisikan Abu Nawas yang samar itu telah berubah menjadi rumor besar. Dan Abu Nawas? Ia hanya duduk tenang di kedai kopi, tersenyum sambil menyesap kopinya perlahan. Dalam hati ia berkata, "Lihatlah, aku tak perlu banyak bicara, namun kata-kata kecilku sudah cukup untuk membuat seluruh pasar resah." Keesokan harinya, suasana pasar Baghdad berubah dari biasanya. Jika pada hari-hari lain riuh pasar dipenuhi tawa pedagang dan teriakan menawarkan dagangan, kali ini justru dibalut kegelisahan. Suara-suara terdengar lirih, penuh bisik-bisik, seperti ada kabut misteri yang menyelimuti setiap sudut. "Abu Nawas tahu sesuatu," bisik seorang wanita yang sedang membeli rempah. "Ya,
Aku dengar ia menyimpan rahasia besar tentang para pedagang. Sahut yang lain sambil melirik kanan kiri. Berita yang semula hanya percakapan kecil di kedai kopi kini sudah menjadi topik utama seluruh pasar. Nama Abu Nawas disebut di mana-mana. Ada yang takut, ada yang penasaran. Bahkan ada yang berharap ia benar-benar membongkar semua kecurangan pedagang. Para pedagang besar mulai merasa tertekan. Seorang penjual minyak wangi menggembungkan dadanya. Namun matanya tampak resah. Jangan-jangan Abu Nawas tahu aku mencampur minyak kasturi dengan air biasa. Gumamnya pelan. Di lapak lain, penjual gandum menggigit bibir. Kalau Abu Nawas tahu aku mencurangi timbangan, habislah aku. Sementara itu, para pembeli sengaja menawar barang dengan nada menggoda. Hati-hati, wahai pedagang. Jangan coba-coba menipuku. Bukankah Abu Nawas sudah tahu kelicikan kalian? Pedagang hanya bisa terdiam, tidak berani membalas dengan congkak seperti biasanya. Kericuhan kecil pun mulai terjadi. Seorang pembeli menolak membayar kain dengan harga tinggi. Kau pikir aku bodoh? Abu Nawas bilang ada rahasia di pasar ini. Siapa tahu kau pedagang yang dimaksud? Teriaknya. Sang pedagang, yang tak mau kehilangan muka, menjadi gusar. Perdebatan sengit pun pecah, menarik perhatian banyak orang. Di sisi lain, pedagang-pedagang saling curiga satu sama lain. Jangan-jangan kau yang dituju Abu Nawas, kata seorang pedagang kurma pada kawannya. Bukan aku. Kaulah yang sering menipu pembeli dengan kurma busuk, balas kawannya. Pasar yang biasanya ramai dengan warna dagangan dan aroma rempah, kini penuh dengan wajah-wajah cemas. Seakan-akan semua orang sedang menunggu bom waktu meledak. Dan di tengah segala kegaduhan itu, Abu Nawas duduk di sebuah bangku kayu di pojok pasar. Ia menyaksikan semuanya dengan senyum tipis di bibirnya. Tangannya memainkan janggut sambil sesekali tertawa kecil. Betapa mudahnya manusia diguncang oleh kata-kata samar, bisiknya pelan. Tak perlu aku mengungkap apa-apa. Mereka sendiri yang menelanjangi hati mereka dengan rasa takut. Hari itu, pasar benar-benar geger. Suara riuhnya bukan lagi sekadar tawar-menawar, melainkan campuran antara tuduh-menuduh, tawa sinis, dan bisik-bisik penuh kecurigaan. Dan semua itu bermula dari satu kalimat samar Abu Nawas. Hari ketiga, kegaduhan di pasar sudah tak terbendung lagi. Para pedagang hidup dalam ketakutan, sementara para pembeli semakin berani menawar seenaknya, menggunakan nama Abu Nawas sebagai tameng. Suasana itu membuat beberapa pedagang yang biasa angkuh kini kehilangan wibawa. Namun, di tengah-tengah mereka ada seorang pedagang besar yang tak sudi martabatnya diinjak. Ia bernama Hamad, lelaki bertubuh tinggi besar, berjanggut tebal, dan bersorban merah. Ia dikenal sebagai pemilik lapak kain terluas di pasar, dan sering pula menindas pedagang kecil dengan kekuasaannya. Ketika mendengar kabar bahwa Abu Nawas menjadi biang kerok kegelisahan ini, Hamad pun naik pitam. Cukup sudah. Aku tak akan biarkan orang itu mempermainkan kami dengan mulutnya yang manis, serunya lantang. Hari itu, pasar kembali ramai oleh orang-orang yang berkerumun. Semua menanti apa yang akan terjadi, sebab Hamad sudah bertekad menghadapi Abu Nawas di depan umum. Dan benar saja, ketika Abu Nawas datang berjalan santai, Hamad melangkah maju menghadangnya. Wahai Abu Nawas, suara Hamad menggema, menusuk telinga orang-orang. Berhentilah membuat gaduh dengan kata-kata samar. Katakanlah terus terang. Rahasia apa yang kau ketahui? Atau apakah kau hanya sekadar penyebar fitnah yang gemar mempermainkan orang? Kerumunan langsung terdiam. Mata mereka tertuju pada Abu Nawas. Inilah saat yang mereka nanti. Apakah benar Abu Nawas akan membuka rahasia pedagang? Ataukah ia sekadar berkelakar? Abu Nawas berdiri tenang. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tanpa sedikit pun terlihat gentar. Ia menatap Hamad lekat-lekat, lalu berkata dengan suara lembut namun terdengar jelas ke seluruh penjuru pasar. Wahai tuan pedagang besar, aku tidak pernah menyebut namamu. Aku pun tidak menunjuk siapapun. Aku hanya berkata, ada sesuatu di pasar ini yang, bila terbuka, bisa membuat pedagang kehilangan banyak pembeli. Orang-orang berbisik heboh.
Kalimat itu sama seperti yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Namun kali ini di hadapan kerumunan yang lebih besar. Dan anehnya, semakin samar Abu Nawas berbicara, semakin besar pula efeknya. Wajah Hamad memerah, seperti bara yang tersiram minyak. Kau mempermainkanku. Kau menuduhku tanpa bukti, teriaknya. Namun Abu Nawas hanya tertawa ringan. Aku tak menuduh siapapun, wahai Hamad. Tetapi lihatlah, mengapa engkau begitu marah? Bukankah orang yang tidak bersalah seharusnya tenang dan tersenyum? Kata-kata itu bagai panah yang tepat mengenai sasaran. Orang-orang pun bersorak. Sebagian tertawa terbahak-bahak. Mereka melihat Hamad terjebak oleh amarahnya sendiri. Ia berusaha membela nama baik, tetapi justru membuat dirinya tampak seperti pedagang yang paling bersalah. Hamad menggertakkan gigi, namun tak sanggup membalas. Sementara itu, Abu Nawas melangkah mundur dengan penuh wibawa, lalu menambahkan, "Aku hanya berkata sedikit, dan kalian sendiri yang merasa tersindir. Maka siapa yang harus kalian salahkan? Aku, atau hati kalian yang menyimpan rahasia?" Kerumunan pun riuh. Para pembeli tertawa puas. Pedagang kecil bertepuk tangan, sementara pedagang-pedagang besar menunduk dengan wajah muram. Nama Abu Nawas semakin harum, sementara wibawa Hamad hancur di depan mata. Hari itu, pasar Baghdad benar-benar gempar. Kegaduhan yang terjadi di pasar Baghdad tidak berhenti pada hari itu saja. Justru, semakin hari semakin besar gaungnya. Apa yang awalnya hanya bisikan kecil di sudut kedai kopi, kini sudah menjalar ke setiap penjuru kota. Di warung-warung kecil, orang-orang bercerita dengan penuh semangat. "Apakah kau dengar?" Abu Nawas hanya berkata samar, namun pedagang besar itu tak kuasa menahan amarah. "Aku ada di sana." Benar-benar lucu melihat wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Di lorong-lorong kota, para pemuda menirukan gaya bicara Abu Nawas, sambil tertawa-tawa. "Aku tak menuduh siapapun, tetapi mengapa engkau yang marah?" Ucapan itu menjadi bahan ejekan yang dilemparkan kepada siapa saja yang tampak gelisah. Bahkan para ibu rumah tangga yang sedang menumbuk gandum pun bergosip. "Ah, kalau saja Abu Nawas datang ke rumah, mungkin ia juga bisa tahu rahasia di dapurku," kata seorang ibu sambil terkekeh. Pasar Baghdad sendiri berubah drastis. Para pedagang yang biasanya congkak kini menunduk rendah. Mereka tak berani lagi mengangkat suara keras-keras, apalagi menipu terang-terangan. Setiap kali ada pembeli menawar, mereka buru-buru menambahkan, "Demi Allah, ini harga jujur. Kami tidak berani lagi berbuat curang, takut disebut Abu Nawas." Orang-orang pasar pun saling menatap penuh curiga. Seolah-olah setiap wajah menyimpan rahasia yang bisa terbongkar kapan saja. Ada pedagang yang mendadak mengembalikan timbangan pada ukuran sebenarnya. Ada pula yang dengan tergesa-gesa menurunkan harga dagangan, agar tidak terlihat serakah. Semua dilakukan bukan karena takut kepada hukum, melainkan karena takut pada ucapan samar Abu Nawas yang entah bagaimana telah menjerat hati mereka. Kabar pun sampai ke istana kecil para pejabat kota. Seorang wazir mendengar cerita ini dari pelayannya. "Apa? Hanya dengan senyum dan 1-2 kalimat, Abu Nawas bisa membuat satu pasar gempar? Menarik sekali." Wazir pun menjadi penasaran, dan memerintahkan orang untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Sementara itu, Abu Nawas sendiri berjalan santai menyusuri jalanan Baghdad. Ia mendengar orang-orang tertawa membicarakan dirinya. Bahkan anak-anak kecil pun berlarian sambil meneriakkan namanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan bergumam, "Aku hanya berbuat iseng kecil, tetapi rupanya satu kota ikut terbawa arus." Manusia memang aneh. Semakin samar sesuatu, semakin besar rasa takutnya. Maka benar adanya. Kisah iseng Abu Nawas yang bermula dari sepotong kata di pasar kini telah menjelma menjadi heboh satu kota Baghdad. Suasana Baghdad kian riuh oleh nama Abu Nawas. Dari lorong-lorong sempit hingga rumah para bangsawan, semua memperbincangkan kelicikannya yang jenaka. Tak ada yang tidak mendengar kabar itu. Dan akhirnya, berita pun sampai ke telinga wazir, orang kepercayaan Khalifah. Wazir merasa heran sekaligus geli. Bagaimana mungkin hanya dengan senyum dan kalimat samar, Abu Nawas mampu membuat satu kota geger?
Maka ia memerintahkan seorang pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, wazir sedang duduk di balairung. Wajahnya serius, namun mata tajamnya menyimpan rasa penasaran. "Wahai Abu Nawas," katanya, "kabar tentangmu sampai ke telingaku. Katanya, engkau membuat pasar gaduh. Para pedagang saling curiga. Bahkan satu kota heboh oleh perkataanmu. Apakah itu benar?" Abu Nawas menundukkan kepala dengan sopan, lalu menjawab tenang. "Benar, tuanku. Tetapi hamba tidak melakukan apa-apa selain tersenyum dan berkata sedikit. Manusia sendirilah yang menggali lubang untuk dirinya." Wazir mengerutkan kening. Bagaimana bisa hanya kata-kata kecil membuat begitu besar dampaknya? Abu Nawas tersenyum bijak. "Tuanku, sesungguhnya orang yang hatinya bersih tak akan gentar pada ucapan siapapun. Tetapi orang yang menyimpan kecurangan, walau satu kata sederhana, akan terasa seperti pedang yang siap menebas dirinya. Maka bukan hamba yang membuat mereka gaduh, melainkan hati mereka sendiri yang membuat mereka takut." Wazir terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak. "Benar, engkau telah memberi pelajaran yang tidak bisa diajarkan dengan cambuk atau undang-undang. Para pedagang kini takut bukan karena dipaksa, melainkan karena rasa bersalah mereka sendiri." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata lirih, "Jika manusia ingin hidup tenang, maka sebaiknya ia tidak menyimpan tipu daya. Sebab sekali saja ada orang yang mengingatkan, seluruh hati yang kotor akan terbakar oleh rasa curiga." Kabar bahwa wazir sendiri menertawakan kelicikan Abu Nawas pun segera tersebar. Sejak saat itu, pedagang-pedagang di pasar Baghdad menjadi lebih berhati-hati. Mereka tak lagi mudah menipu, sebab takut disebut-sebut dalam gurauan Abu Nawas. Pasar yang dulu penuh bualan kini lebih jujur. Para pembeli pun merasa aman. Dan Abu Nawas, dengan kelucuannya yang sederhana, berhasil mengubah wajah pasar tanpa menghunus pedang, tanpa mengucapkan fitnah, melainkan hanya dengan satu senyum dan kata-kata samar. Maka tamatlah kisah itu. Dari sekadar iseng kecil di sudut pasar, Abu Nawas membuat seluruh Baghdad tertawa, merenung, sekaligus mengambil pelajaran.